wabarakatuh. Nah, begitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, ada yang belum jadi ibu? Ada ya? Aduh, kita sebut saja teman-teman semua muslimah sholihah yang insya Allah nanti dimudahkan untuk masuk jannah. Amin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua sehat, kita semua sempat, dan kita semua dimudahkan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang nanti akan diganti dengan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Ada yang flu? Wah, flu ini keren ya. Kenapa saya bilang keren? Saya itu serumah kena pertama kali. Habis itu suami saya, habis itu anak saya ketiga. Udah, sudah mau selesai. Habis itu nyusul yang baru. Yang baru, terus kemudian yang kedua. Terus kemudian saya kena lagi. Kena lagi, terus kemudian yang terakhir tadi kena lagi. Wah, Masya Allah ya. Siklusnya begini terus. Padahal kita jaga ya, insya Allah, walaupun di rumah tuh pada pakai masker semua, tapi ya bagaimana kalau sudah takdirnya besar rumah ya, sehingga ya mulak aja mungkin virusnya ya. Makanya ibu sekalian dijaga ya. Dan ini kayaknya nyerang semuanya, banyak banget yang sakit. Kemarin saya ngajar di taman lansia, ngajar di tempat lain, ibu muda itu hampir separuh. Rata-rata pada izin, Bu, demam, Bu, pusing, Bu, sariawan, tenggorokan sakit. Masya Allah ya. Jadi dijaga, cuman lagi-lagi kita semua berserah diri kepada Allah ya. Kalau kita sudah jaga, takdirnya sakit nggak bisa. Bu Arab diantem ambil Allah kayak bisa ya. Kayak suami saya itu sangat, orangnya itu sangat hati-hati sekali jaganya. Kalau mau udah kerasa nggak enak itu biasanya minum vitamin, konsumsi yang pokoknya bervitamin tinggi semua biasanya. Itu kemarin enggak, apa aja udah. Paling lama sakitnya. Nah, sudah seperti itu ya. Artinya kalau kita berbicara tentang ikhtiar harus optimal. Sementara kalau sudah bicara tentang takdir, kita harus berserah, beriman kepada Allah. Berarti memang ketentuannya sakit ya. Baik. Masya Allah ya, tema kita hari ini tentang bagaimana kita itu bertransaksi dengan Allah. Kita sebagai penjualnya, Allah sebagai pembelinya. Al-Mustari ya, Allah itu kalau sebagai pembeli sangat-sangat jeli ya. Nanti dasarnya silahkan dilihat di Quran surat At-Taubah ayatnya 111. Kalau ada yang punya atau di sini tersedia Quran terjemah, bisa dibantu dibacakan. Tapi kalau tidak ada yang bawa, boleh lihat HP aplikasinya. At-Taubah, Quran surat 9, yang membacanya tanpa basmalah ya, langsung ta'awud, ayatnya 111. Bisa dibantu amal solehnya untuk dibacakan.
baik Qurannya maupun terjemahnya. At-Taubah 111. Silakan yang sudah ketemu, yang bersedia, tidak usah pakai malu ya. Ini justru kita berkontribusi beramal soleh ya. Yuk, ada yang salah satu. 111 Qurannya surat 9. Silakan aplikasinya dibuka ya. Salah satu minta tolong ya. Sudah, yang ketemu yang MC juga gak apa-apa dengan Qurannya. Ada? Iya, silakan. Nanti gantian aja, yang satu Qurannya, yang satu artinya, karena kalau kepanjangan. Yuk segera. Silakan. Ibu, dibaca. Tahu dulu. Wa ammarahum bi annahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaquluna wa yuqaluna wa'da alaihi haqqan fit-tawrat wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi wastabshiru bi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang satu membacakan artinya. Siapa yang ketemu artinya? Silakan. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya. Jadi itu jelas banget ya. Jadi dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 111 di sana disampaikan ya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jelas ya? Jadi kita berjual beli dengan Allah. Apa yang kita jual? Yang kita jual adalah amal-amal soleh kita. Kemudian nanti yang dibeli oleh Allah sama Allah akan dibarter, diganti dengan surga. Maka bergembiralah, berbahagialah dengan jual beli yang kalian lakukan ya. Jadi di sini kita itu sedang bertransaksi dengan Allah muslimah ya. Sehingga kita perlu tidak sungguh-sungguh. Sangat-sangat perlu. Harus profesional. Harus sungguh-sungguh. Nggak boleh main-main, nggak boleh asal jalan. Jadi memang harus ada patokan-patokan, ada syarat-syarat bagaimana agar nanti kita itu layak amal soleh kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa setiap saat kita harus jaga, setiap saat kita harus ada taklim, setiap saat kita harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu diawali dari buayan sampai masuk liang lahat. Tidak ada kata tua, sudah tua, aku tak istirahat dulu, gak ada. Aku capek, karena apa? Ilmuku udah banyak, aku dari taklim ke taklim, kemana, aku terus
ikut. Udah sekarang aku tak istirahat, tidak ada kata begitu juga. Terus harus kita lakukan. Karena apa? Dalam rangka memperbaiki agar amal-amal soleh kita layak diberi oleh Allah. Apakah kemarin tidak layak amal kita diberi oleh Allah? Bisa jadi kemarin layak, tetapi karena setan itu berondong kita, goda kita dari segala penjuru, maka yang tadinya sudah lurus ya, saya keazizan insyaallah lillah karena Allah. Tetapi ternyata ketika waktu itu berjalan, kesibukan bertambah, apresiasi kurang. Apresiasi dari siapa? Enggak tahu. Yang kita tuju siapa? Oh ternyata sekarang teman-teman pada cuek, sibuk sendiri-sendiri. Kita datang gak pernah di Aroke. Ada yang merasa begitu? Malas datang ke Aziza. Ntar aja kalau sudah mulai move-nya, mulai ini lagi. Masya Allah ya. Artinya itulah yang kemudian butuh kita benahi lagi, butuh kita luruskan lagi, butuh kita inikan lagi. Nuntut ilmu gak bisa kita capai, harus diperbaiki, semangatnya harus terus diluruskan, dan niatannya terus diluruskan karena Allah semata. Masya Allah ya. Baik, jadi ini nanti kita sedang akan mengevaluasi dari perjalanan amal soleh kita yang selama ini sudah kita lakukan. Mohon maaf, saya boleh tanya, Aziza sudah berapa tahun pergi? 4 tahun. Miladnya bulan apa? Juli kemarin ya. 4 tahun itu sudah kehitung Juli. Sudah kehitung Juli, gimana sih nanyanya? Juli kemarin sudah 4 tahun maksudnya gitu. Mohon maaf ya. Masya Allah, kalau dihitung dari 4 tahun itu sudah berapa kali pertemuan kita hadir? Silakan dihitung ya. Gak bisa dihitung sampean. Cuman sekarang yang kita tanya adalah action apa yang sudah kita lakukan. Itu penting ya. Makanya kenapa kita tuh harus perbaharui, harus jaga, harus evaluasi, itu penting. Karena bisa jadi ilmu kita tuh sudah banyak, buku kalau mungkin dibukukan tuh sudah berjilid-jilid. Tetapi yang penting adalah amalnya. Apakah sudah kita lakukan? Apakah kemudian sudah kita perbaiki dari waktu ke waktu? Itu amat sangat penting. Baik, ibu sekalian, muslimah salihah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Yuk kita lihat apa semuanya yang menjadi syarat sehingga amal soleh kita layak diberi oleh Allah. Maka lanjutan dari Quran surat At-Taubah ini ayat 111, silahkan dilihat di 112. Minta tolong dibacakan lagi ya. 112 At-Taubah. Ketemu? Kalau yang sudah ketemu silakan dibacakan, nanti dibagi, ada yang bacakan Qurannya, ada yang bacakan artinya. Silakan. Ya, silakan. Belakang. Ta'awun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Satunya membacakan artinya. Gantian, silakan. Mereka
itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang dan gembirakanlah orang-orang mukmin. Sadaqallah ya. Ini jelas banget syarat kita sedang bertransaksi dengan Allah di ayat 112 ya. Nah sekarang akan kita rinci satu-satu ya. Jadi bagaimana amal soleh kita nanti layak dibeli oleh Allah? Syaratnya yang pertama adalah at-taibun. At-taibun artinya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Mohon maaf, adakah yang tersinggung ketika disebut bahwa kita akan diterima oleh Allah amal soleh kita ketika kita selalu melakukan taubat? Memang saya, kalau sudah mulai begitu nih hati-hati. Nanti akan ada barin. Tahu barin ya? Penghalang. Penghalang untuk apa? Amal soleh kita nggak jadi diterima oleh Allah. Sebab pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita mau amal soleh kita dibeli oleh Allah, diterima oleh Allah, maka sadari dulu bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang lemah, yang banyak melakukan salah, baik itu sengaja atau tidak. Kita itu nggak pernah lepas dari dosa, dari salah. Makanya amal soleh yang paling istimewa ketika sepertiga malamnya akhir, selesai kita tahajud, selesai kita witir, yang banyak kita minta adalah dengan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa kita sangat banyak ya. Makanya ini dulu, nyadar dulu, ya Allah, hamba ini zalim ya Allah, ya Allah hamba ini lemah ya Allah. Jangan, maaf ya, apa nih? Kalau saya bacakan, oh tangan saya di sini kenapa? Ngerasa bahwa kita itu sudah muslimah solihah yang, mohon maaf gitu ya. Karena saya bisa sebutkan rajin menuntut ilmu, karena saya bisa sebutkan rajin baca Quran, itu sudah merasa bahwa kita nggak layak lagi untuk taubat, karena sudah merasa bersih, karena sudah merasa suci dari dosa-dosa. Tetapi di sini at-taibun itu selalu perbaiki kalau coba kita renungkan. Kadang kita baru salah kanan salah kiri, udah pikiran itu sudah macam-macam. Mau zikir itu sudah, baru ingat si tadi habis nyakitin saya, pasti apa lagi? Atau baru salah kanan salah kiri, kita ingat suami kita tadi anak, semua muncul. Sehingga hati yang baru saja refresh dengan Allah dalam bentuk sholat gitu ya, itu sudah muncul berbagai penyakit yang dan muncul. Apa itu dan? Prasangka buruk ya. Kepada siapa? Kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, dan semuanya ya. Makanya inilah pentingnya bagaimana kita menyadari tentang taubat. Apalagi, mohon maaf, kita punya masa lalu yang kurang baik ya, punya masa lalu yang kurang baik, yang kita hijrah ini benar-benar karunia Allah, maka terus kita harus waspada, jangan sampai masa lalu yang kurang baik itu terulang kembali. Makanya taubat itu punya syarat ya. Bagaimana syarat orang bisa diterima dalam urusan taubat? Yang pertama adalah menyesal. Jadi memang harus ada penyesalan. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak bisa jadi istri salihah? Bisanya membangkang, menuntut aja sama pasangan. Ya Allah, kenapa saya dulu nggak bisa untuk jadi ibu yang baik? Kalau saya didik anak-anak selalu dengan kekerasan, selalu dengan kemarahan, maka kita menyesal. Ya Allah, insya Allah, bismillah, mulai hari ini, mulai saat ini saya tidak akan marah-marah lagi kepada anak. Saya tidak akan menuntut macam-macam lagi kepada pasangan, karena pasangan adalah menjadi syarat buat saya sebagai istri untuk bisa mudah masuk
masuk surga. Maka menyesal dulu. Setelah menyesal, kemudian yang kedua, syarat taubat itu adalah meninggalkannya. Ya, jadi setelah menyesal, saya meninggalkan, tidak akan mengulang. Setiap muncul keinginan mau marah, setiap keinginan mau tidak taat kepada pasangan, maka yang ada adalah ya Allah, beristighfar yang banyak. Ya, jadi ditinggalkan dosa itu. Yang taubat itu begitu ya. Jadi kalau kita taubat itu meninggalkan dosa-dosa masa lalu yang pernah kita lakukan. Kemudian syarat berikutnya setelah menyesal, meninggalkan dosa itu, bertekad bulat ya untuk tidak mengulang dari dosa-dosa itu. Ya, mohon maaf. Kita hijrah dari jalan buruk menuju jalan baik. Itu perjuangan luar biasa. Tapi begitu kita sudah hijrah, menjaganya untuk tidak kembali ke jalan yang buruk itu dasarnya luar biasa. Mohon maaf. Apalagi urusan zina, mohon maaf ya. Kalau orang pernah melakukan zina, kemudian tahu bahwa zina itu adalah dosa besar, maka untuk kembali kemudian membersihkan itu selalu setan itu goda-goda. Bagaimana kita tuh dia ingatkan dengan masa lalu yang menyenangkan. Ketika kamu dulu, maaf ya, saya pernah cerita bahwa saya punya kawan mantan PSK yang kemudian hijrah, yang kemudian ketika hijrah kita sangat sedih dengan diri kita sendiri, karena yang hijrah itu jauh lebih baik, lebih solihah dari semuanya atas izin Allah semuanya. Itu dulu kata beliau ujiannya dahsyat ya, karena waktu beliau menjadi seorang PSK itu, maaf ya, kalau urusan uang saja udah nggak bisa dihitung, perhiasan nggak bisa dihitung, rumah mewah boar minta apa saja, karena kebetulan beliau orangnya sangat-sangat cantik gitu ya. Kita sebagai perempuan itu dia senang ya, senang karena ya Allah begitu sempurna menciptakannya gitu ya. Sehingga kalau sudah beliau pakai tank top itu, ya Allah rasanya udah perih saya itu. Perihnya untuk apa? Duh eman kamu dibuka kayak gitu, kayak gimana ini orang laki-laki kalau lihat beliau itu, aduh. Tapi begitu hijrah inqilabi total, ditutup semuanya, bahkan gara-gara wajah cantiknya sampai kemudian beliau pakai niqab. Ya, saking ini. Ternyata itu belum cukup. HP yang deretannya itu ada 4, yang semua berkualitas. Terandang trending bunyi terus, itu bukan hitungan jam, coba tiap menit nyala. Akhirnya apa? HP ini dimusnahkan. Tidak ingin terganggu gara-gara ini, walaupun itu hitungan ininya luar biasa, dan dia tidak mau. Akhirnya apa? Beli HP jadul Nokia yang tidak bisa WA, tidak bisa posting, tidak bisa, cukup buat komunikasi dengan suaminya. Karena saya cerita dulu ya, suaminya itu kan seorang pelayaran itu, yang pulang itu minimal 8 bulan sekali, setahun sekali, setahun setengah ya. Yang penting dia bisa komunikasi, sehingga karena dia punya duit dan akhirnya begitu. Ini tadi kok saya cerita ke situ kemana ya? Nah ini dia. Jadi ketika beliau bertobat itu sempat kata beliau itu menggigil. Masya Allah, maaf ya, dorongan syahwat, maaf sekali, saya nggak usah pakai ini, pengen digauli tapi suami tidak ada. Sementara ini dorongan, ini bisikan yang dulu-dulu. Kalau dulu begitu saya ingin, saya tinggal ngebel siapa, pingin ini, dikasih uang berapa, bisa dibilang. Itu Masya Allah ya, perjuangannya luar biasa untuk tidak mengulang. Dan Masya Allah, kuncinya satu, minta perlindungan kepada Allah ya. Dengan apa? Beliau sibukkan dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran. Karena sebenarnya aslinya beliau itu sudah bisa baca Quran, sholat sudah bisa, tetapi ditinggalkan ya. Begitu hijrah, begitu nyadar tentang dosa-dosanya, yang kemudian
Masya Allah ya. Itu sebenarnya tinggal buka-buka kantongnya sedikit-sedikit udah lancar kembali gitu. Tetapi rupanya benar-benar kata Allah, jangan kau kira ketika dirimu mengatakan beriman tidak akan aku uji. Diuji dulu, coba kesungguhanmu untuk taubat dari zina ini sejauh mana. Masya Allah, kata jangan begitu luar biasa ya Allah, kayak orang sakau, tahu ya? Yang ini gitu udah kayak ketagihan dan ketagihannya tuh ke situ. Masya Allah ya, dasar ya. Kita bisa bayangin itu, Masya Allah. Sehingga dengan izin Allah, karena beliau selalu nyadar, gak mau terulang lagi, gak mau hidup hina, gak mau ini, terus hidup diingati terus. Akhirnya selamat. Alhamdulillah, rumah semua dijual, diinfakkan ke rumah Quran, yatim piatu semuanya. Beliau tinggal berdua dengan suaminya, dan suaminya tidak berlayar lagi, bersama, dekat sama Allah, dan sekarang nggak tahu di mana tinggal. Karena tidak mau diganggu dengan urusan-urusan dunia yang akan membangkitkan selera syahwatnya, yang akan membangkitkan masa lalunya yang buruk itu. Masya Allah. Tapi ya gitu, ternyata setelah jalan kesini itu sudah jalan berapa tahun itu masih digoda lagi. Masya Allah, dasar ya. Makanya, Masya Allah, kita menjaga diri untuk tidak melakukan dosa-dosa di masa lalu itu adalah perjuangan luar biasa. Dan kita kuncinya satu, berlindung pada Allah. Dan ketika itu benar-benar sudah tidak kita lakukan lagi, maka insya Allah tobat kita akan diterima. Itu syarat tobat yang ke-3. Sekarang yang ke-4, syarat tobat itu adalah meyakini bahwa Allah melihatnya dan senantiasa mengawasinya. Ini yang menjadi kontrol dari ketika kita mau tergelitik melakukan dosa lagi. Meyakini ya bahwa Allah melihatnya dan senantiasa mengawasinya dalam setiap langkahnya. Sehingga sekalipun tidak ada orang, Allah melihat, Allah mengawasi. Ya. Terus kemudian yang ke-5, yang terakhir, memohon ampun kepada Allah dengan yang disebut taubatan nasuha. Maaf, taubat itu apa sih? Jangan-jangan nggak paham nanti. Biar pahamnya utuh. Taubat itu apa sih? Kembali, ya. Taubat itu adalah kembali. Yang tadinya kita sudah berada di jalan Allah, tiba-tiba futur, tiba-tiba bermaksiat, maka kita akan kembali lagi ke jalur yang benar, jalur yang diridhoi oleh Allah. Nah, makanya di sini kita nyadar selama ini kita sudah keluar dari jalur, ya. Entah banyak, entah sedikit, entah kadang-kadang abai. Ya. Kita tuh kadang-kadang begitu, yang lebih banyak itu muslimah itu begitu, ya. Udah tahu ilmunya banyak, tapi agak nyepelein. Nah, kita nggak apa-apa. Cuma segitu aja. Kadang-kadang begitu. Maka di sini perlu disadari lenyahnya kita setelah kita paham ilmu itu jauh lebih berbahaya dibanding dari kita belum tahu tentang ilmunya. Ya. Makanya hati-hati ya di sini. Maka terus kita melakukan taubat inilah yang kemudian menjadi syarat at-taibun. Orang yang selalu bertaubat ini nanti insya Allah amal-amal saleh kita layak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, syarat agar amal kita diterima oleh Allah atau dibeli oleh Allah adalah al-abidun. Al-abidun, menjadi hamba Allah yang rajin beribadah, selalu beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Apa tuh mahdhah? Mahdhah itu yang sudah tertera tata caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Bisa dalam bentuk sholat, puasa, haji, ya, dan lain-lain. Tapi kalau ghairu mahdoh lebih pada hablum minan nas, ya, urusan hubungan muamalah kita dengan sesama manusia. Baik itu mulai dari birrul walidain, bagaimana menjalin silaturahmi, bagaimana kita interaksi dalam jual beli dan lain sebagainya, ya. Jadi kita menjadi al-abidun, ahli ibadah, rajin ibadah. Karena ibadah kita itu adalah ibadah yang nanti akan dicatat oleh Allah, dilihat. Mohon maaf, saya contohkan, di pasar itu kan banyak penjual cabai. Kenapa mereka kok jual cabai semua? Tapi kenapa pula yang beli itu macam-macam, ya? Ada orang yang seleranya itu beli cabai yang merah semua, ada yang hijau, ada yang campur, ya. Artinya sudah ada alamat macam-macam. Tapi kalau di sini pembelinya, al-mustarinya adalah Allah, dan Allah itu hanya membeli ibadah-ibadah yang berkualitas, ya. Makanya benar-benar ya ada pelatihan sholat khusyuk, ya. Sudah khusyuk sholatnya sampai sekarang? Kita itu kadang nyerah, ya. Ya Allah, kadang bisa, ya. Tapi hitungan bisanya dengan enggaknya itu bagaimana? Lah orang nyari apa-apa nggak ketemu pas sholat kok. Waduh, ingat di sana, waduh ingat apa? Masya Allah, luar biasa, ya. Godaannya, ya. Belum lagi, maaf saya tanya lagi, sudah pahamkah dengan bacaan-bacaan sholat yang kita baca? Insya Allah, ya. Karena itu bagian, ya, bagian dari apa yang membuat kita bisa khusyuk, ya. Yang membuat kita bisa khusyuk itu pertama tepat waktu sholatnya. Yang kedua dijaga hal-hal nanti yang akan menggoda waktu kita sholat itu dijaga, disingkirkan. Kemudian yang ketiga fahami apa yang sedang kita baca. Kemudian yang keempat tumakninah dalam sholat, ya. Tumakninah itu apa? Orang sholat kok kayak balapan apa enggak. Jadi Allahu Akbar, benar-benar Allah itu kita rasakan betul. Tangan kita angkat, mulut berucap Allahu Akbar, otak kita menerjemahkan Allah Maha Besar, dan kemudian hati kita beriman betul kepada Allah bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah. Kalau ini kita tegakkan, Ibu, mohon maaf, insya Allah sholat tidak akan bisa kurang dari 5 menit kalau 4 rakaat. Tetapi rata-rata kita berapa menit? Tak sampai masih. Mungkin sholat belum lagi, ada lupa ini sampai rakaat berapa? Ya Allah, kemana aja pikiran kita gitu, ya. Masya Allah, gitu. Al-abidun adalah selalu menjaga ibadahnya. Sholatnya itu dijaga, ada tumakninahnya, ada pemaknaan, ya, antara sinkronisasi antara mulut, otak, dan hati itu ada sinkronisasi, ya. Masya Allah, Ibu Solihah, kekuatan kita itu dari situ. Sehingga kita bisa lihat sholat kita itu berdampak atau tidak. Itu coba sebelum sholat kita gundah gulana, selesai sholat tetap gundah atau enggak? Kalau tetap gundah gulana, berarti asaris sholat, dampak dari sholat belum bisa kita rasakan. Berarti saat sholat pikiran kita nggak tahu rekreasi kemana aja. Atau ibu-ibu yang sedang keburu-buru mau ini mau itu dulu, makanya kan ditinggalin, ya. Sholat itu adalah sesuatu yang kita tunggu, kita siapkan, ya. Jangan waktunya udah akhir-akhir, ya. Makanya kita nanti ada qobliyah, ada ba'diyah, itu semua terlaksana dengan baik, ya. Baik, ya, jadi dijaga. Belum lagi muamalahnya. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, haji, tapi muamalah itu, interaksi dengan manusia, hablum minan nas itu sangat penting. Dan kalau sholatnya rajin, tetapi kalau sama orang, maaf ya,
wajahnya angker, kalau ngomong celetak-celetok, aduh. Terus apalagi akhlak kita itu punya baju baru jalan kayak gimana, atau punya tetangga yang maaf ya, mau nyapa tuh pilih-pilih, kalau layak disapa ya kita sapa, kalau enggak ya udah. Insya Allah muslimah sholihah yang al-abidun, menjaga ibadahnya adalah paling banyak temannya, suka bergaul, paling menyenangkan, dan murah senyum. Untuk senyum tidak harus berwajah cantik, tetapi karena murah senyum wajah jadi cantik. Lah buat apa cantik kalau jarang senyum? Pahit ya. Iya, sayang. Tuh, ayuan. Akhirnya banyak orang yang gak suka gibai. Udah pokoknya ya. Maka jadilah murah senyum, karena asuntu sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Baik, itu secara ringkas saja ya, karena nanti waktunya nggak cukup. Sekarang sudah jam berapa? Sebentar. Hampir jam 9. Saya tapi nggak tahu mulai jam berapa. Lebih 19 kayaknya ya. Saya hitung. Baik, ya jadi al-abidun itu seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian kalau kita ibadah kita kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, ya, maka secara otomatis ini hablum minannas harus baik pula, karena dampak dari ibadah yang baik itu adalah baik kepada sesama manusia, entah kepada orang tua kita, entah kepada pasangan kita, insya Allah. Dan berkali-kali saya ingatkan, muslimah sholihah yang berstatus sebagai istri, cara mudah masuk surga adalah taat pada suami, yang sampai sekarang perjuangan hebat luar biasa buat kita semua. Iya Pak ya? Iya. Bismillah, dengan izin Allah, insya Allah ketika kita jatuh, belajar lagi, jatuh, bangkit lagi, insya Allah nanti pada titiknya kita akan berbahagia karena ada ridho dari suami, insya Allah. Baik. Kemudian syarat yang ketiga agar amal soleh kita layak diberi oleh Allah adalah al-hamidun. Al-hamidun, hamid, orang atau muslimah yang selalu memuji Allah, ya, memuji Allah, memuji Allah. Ini maksudnya bagaimana? Mohon maaf ya. Kadang-kadang kan kita itu ketika kita ketemu dengan muslimah-muslimah yang lain, apalagi lama gak ketemu, waduh Masya Allah, gitu, cantiknya, atau sekarang kok glowing, kira-kira apa yang langsung kita tangkap? Ekspresi pertama yang kita tangkap tuh apa? Iya, belum seberapa, atau apa, bagaimana? Ini yang di sini berarti udah nyalahin kalau itu yang kita munculkan dalam hati kita pertama. Karena alhamdulillah ini menunjukkan bahwa ketika ada pujian yang terjadi buat diri kita, langsung kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan milik saya. Tapi rata-rata kita kan udah kegedean dulu. Iya. Wah, ini gara-gara saya perawatan, ini gara-gara saya ini. Allahnya entar dulu gitu loh. Padahal di sini maksudnya Allah dulu, baru kemudian ya selanjutnya, tapi Allah dulu dibesarkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita kecuali biiznillah, atas izin Allah semuanya. Makanya ini harus diubah, perilaku ini harus diubah. Kita jangan kegedean dulu, kegeeran dulu gitu ya. Iya, oke lah. Kita merawat diri, kita berbusana muslimah, kita pakai baju-baju mahal, kita pakai ini itu. Ya itu ikhtiar kita. Tapi apakah kita ada daya kecuali ada izin dari Allah? Tidak akan ada daya. Makanya
Kalau kita sudah itu katupnya otomatis yang keluar adalah pujian kepada Allah, baru kepada kita, maka insya Allah selamat amal-amal kita. Jadi kan kita tanya pada diri, ya Allah, lihat selama ini kok aku mau pakai baju ini, nanti biar dibilang begini. Aku mau pakai itu, nanti biar begini. Saya beramal ini, biar nanti dibilang begitu. Kalau tujuan kita hanya tertuju pujian-pujian itu buat kita, mulai sekarang harus diluruskan lagi bahwa pujian itu semata-mata milik Allah. Baik, kemudian yang keempat, syarat agar amal soleh kita diberi oleh Allah adalah as-saihun. Ya. Nanti silahkan Qurannya direnungkan, dibacakan, dicocokkan ya. As-saihun. As-saihun itu adalah orang yang selalu mengembara atau berjalan, atau ya intinya itu yang mengembara berjalan dalam rangka mencari ilmu-ilmu Allah, mencari pemahaman yang utuh tentang agama Allah. Insya Allah yang kita lakukan hari ini bagian dari itu, insya Allah. Tetapi perlu diketahui, saya contohkan kisahnya para ulama besar terdahulu. Contohnya Imam Nawawi itu, beliau itu mau belajar satu hadis saja harus berjalan berbulan-bulan. Tapi kita sekarang, Masya Allah, hari-hari itu ilmu itu banyak sekali. Tetapi hadir di majelis ilmu beda dengan kita tinggal kopas dari HP. Beda, tidak ada keberkahan. Kalau dari HP itu kita ilmunya dapat, tapi bagaimana keberkahan langkah demi langkah, niat yang lurus, ujian-ujian tentang bagaimana di jalan dan di majelisnya, itu tidak kita dapatkan. Karena mencari ilmu dalam majelis itu berkahnya beda, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita minta pada Allah, kita semua diizinkan oleh Allah mudah untuk bisa masuk surganya, karena kita termasuk muslimah yang rajin menuntut ilmu. Dalam artian ini as-saihun, terus mengembara, mencari, tidak pernah puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita pingin lagi, terus dan terus. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ar-raki'una sajidun. Ar-raki'una sajidun. Ruku dan sujud. Jadi orang yang selalu ruku dan sujud. Maksudnya orang yang selalu memperbaiki sholat-sholatnya. Tadi khusyuknya, tadi tumakninahnya, tadi tepat waktunya, itu diperhatikan banget. Posisi ruku sujud di sini adalah menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap sholat itu amat sangat urgent, ya. Tidak bisa kita lakukan waktu gugur kewajiban, tidak bisa. Tapi benar-benar kita jaga kualitas, insya Allah, ya. Sehingga di situ nggak berlaku kita keburu-buru, itu nggak berlaku. Harus benar-benar spesial kita sediakan waktu 5 waktunya itu, ya Allah, luar biasa itu. Referensinya Rasulullah kan selalu dengan sholat. Sampai beliau sudah diampuni dosanya pun beliau selalu ya dalam urusan tahajud sampai permukaan lututnya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin diampuni dosamu yang masa lalu dan yang akan datang? Belum dilakukan aja sudah diampuni sama Allah. Tapi kenapa engkau rajin banget dalam urusan sholat tahajud ini? Karena Rasul ingin menjadi hamba yang abad dan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Dosanya udah dijamin diampuni, sholatnya masih dijaga dan rajin banget. Seperti kita. Ya Allah, dosa terus menerus gitu ya. Sholat nggak betah ya. Baru 2 rakaat tahajud aja udah angap-angop. Aduh, ini kapan
apa nih subuhnya. Nanti habis itu buat geletak bentar, wah subuhnya udah lewat. Masya Allah ya. Jadi semangatnya beda ya, harus kita bangun. Saya pernah buka ini perjalanan seorang ulama itu, bangun kesiangan itu gemetar badannya. Kesiangannya itu saya pikir kesiangan terus sudah matahari terbit gitu loh. Itu enggak, bangun adzan subuh itu udah gemetaran tubuhnya. Karena apa? Nggak bisa sholat malam. Apa yang dinyatakan oleh beliau? Ya Allah, kenapa sih kok bisa kesiangan begitu? Ngerasa kayak saya nggak butuh Allah banget. Masya Allah, dahsyat ya. Kita berkali-kali kesiangan, enteng aja kayak tanpa dosa gitu. Ya Allah, segitunya ya kualitas ulama itu kalau sudah ininya sama Allah itu luar biasa. Meninggalkan yang sholat dan itu tidak disengaja, karena memang tidurnya udah larut ya, menyelesaikan persoalan-persoalan umat itu. Tapi ternyata Insya Allah dampaknya luar biasa. Okay. Jadi dijaga rukuk dan sujudnya. Bagaimana kita terus perbaiki ya. Kemudian yang berikutnya, beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi syarat bagaimana amal kita nanti diterima oleh Allah, kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu jangan kita pakai sendiri. Keburukan-keburukan yang tidak nyaman kita lakukan karena kita ngerasa dosa juga jangan kita pakai sendiri. Ajak orang lain yang melakukan keburukan kita jaga, yang kita melakukan kebaikan yuk, gitu ya. Jangan pelit ya. Waktu kita keluarkan dengan waktu kita gunakan dengan sendiri beda nilainya. Ya, surga itu kalau kita lempeng hanya dari tangan kita, padahal dengan perjuangan yang sangat luar biasa ini ya, itu lama ya. Tetapi kalau kita ajak orang lain dan kemudian ada orang lain yang melakukan seperti apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu, maka insya Allah royaltinya akan mengalir selama orang itu mengerjakannya tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya ngajak orang itu memang nggak mudah. Kadang dicuekin, ya, kadang dibilangin soalin, kadang apa? Satu yang sering terus gak disapa karena ngelarang berbuat tidak baik ya. Mohon maaf, kita kalau sudah masuk grup WA itu kan kadang-kadang kalau teman-teman mulai SD, SMP, SMA itu kan begitu ya. Kalau sudah guyonan itu udah Masya Allah, arahnya tuh kemana itu mesti ke situ ya. Paham maksudnya ya? Nah itu kan kira ya Allah sesek ya rasanya. Masa sih kayak gini dibiarin. Akhirnya kita coba ngomong sedikit, langsung tidak ada satupun yang komen dan tidak ada satupun yang ngasih tahu kalau sebenarnya saya sudah dikeluarkan. Ya ini grupnya tetap jalan, tapi nggak ada komen sama sekali. Ternyata mereka sudah pindah grup gitu loh. Dengan membiarkan saya tetap di situ, tapi loh ini kok nggak ada cici-cuit. Itu salah satu konsekuensi ya. Lah, ya Allah, na'udzubillah dari dia sudah kalau sudah namanya jauh dari sentuhan-sentuhan gitu ya, sentuhan agama maksudnya, itu akhirnya akan begitu. Dan udah mengarahnya tuh udah jorok banget dan sudah, Masya Allah, luar biasa. Nah itu dampaknya seperti itu. Tapi paling tidak nanti ketika saya ditanya, kamu tuh ada grup kayak gitu kok nggak mau cegah, nggak mau paling nggak ngasih tahu lah apa begitu. Padahal bahasa ini udah disusun serapi mungkin, sehalus mungkin, waktunya sudah ditoleransi panjang. Ini kok saya dodro, saya bilang gitu. Aduh rasanya ini salah kedusan gitu ya. Udah ditanya, tapi ternyata juga mereka ternyata ketika ada yang mau bersuara seperti itu sudah nggak nyaman. Ya, akhirnya ya udah biarin, bukan saya yang keluar, tapi keluarin tidak apa udah. Begitu juga ngajak ya. Ketika kemudian menikmati kebenaran ya Allah, betapa indahnya dulu saat kita belum hijrah itu bagaimana kehidupan. Ketika kemudian sudah hijrah kita merasakan kenikmatan karunia Allah. Itu kan kita pingin yang seperti ini itu juga dirasakan oleh teman-teman
Bahkan saudara dekat kita yang ternyata tidak selalu niat baik itu tersambung dengan baik, siap-siap ya begitu. Karena kata Nabi, dakwah itu mengajak orang ke jalan kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Panas ya, dilepas panas, digenggam juga panas. Semuanya ada konsekuensinya. Kalau kita nggak sampaikan, kita kena dosa. Ya, ditanya oleh Allah. Tapi ketika kita sampaikan, siap-siap kita ya dicaci, dicela dan semua-semuanya. Berarti ketika kita menyampaikan kebenaran dan itu ada celahan, ada tantangan, insya Allah jalan kita benar. Karena tabiat dakwah itu adalah ada ujiannya. Kalau tidak ada ujiannya, belum. Ya. Baik, yang terakhir, syarat agar amal kita layak dibeli oleh Allah adalah al-hafidun. Al-hafidun, hafid ya, menjaga hukum-hukum Allah. Menjaga hukum-hukum Allah. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya hukum-hukum Allah itu kan ada di dalam Al-Quran. Contoh untuk muslimah salihah, hukum tentang hijab. Hijab itu ulama tidak ada yang berbeda pendapat, wajib hukumnya. Sehingga itu yang muncul dalam diri kita ketika ada berita tentang hijab, iman yang pertama. Yang kedua, melaksanakan segera tanpa ditunda. Yang ketiga, menjaganya. Karena pakai hijab itu tantangannya besar dibanding dengan kita tidak pakai hijab. Pasti itu ya. Sehingga menjaganya itu seperti ini. Ini salah satu contoh hukum muslimah yang erat itu ya tentang hijab. Belum lagi nanti tentang yang lain-lain ya, jual beli, harta waris, kemudian juga bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana kita berbirrul walidain dan semuanya itu Allah selalu punya aturan ya. Karena Quran itu adalah ibarat kita mengendarai mobil adalah buku panduannya. Agar kita bisa nyetir dengan baik, tidak nabrak sana sini, maka ikuti aturan dalam petunjuk dalam bukunya. Itu gambaran sederhana dari Quran, lebih detil, lebih lengkap daripada sekedar buku panduan nyetir mobil. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena Quran ini menyangkut bagaimana kita diatur dalam mengelola bumi dan seisinya. Makanya sebagai muslimah harus kita terima bahwa aturan-aturan yang Allah tetapkan itu Allah tuh udah menyiapkan kita semua, ingin melindungi kita semua. Jangan selalu mendiskreditkan kenapa sih kita harus nutup aurat padahal kita punya tubuh bagus, padahal kita punya kulit mulus, padahal kita punya rambut ikal dan semuanya itu dijaga agar kita punya harga. Beli kue kalau di pinggir jalan terbuka dengan kue yang tertutup, pilih mana? Sama-sama kuenya. Pilih yang tertutup dong. Gak ada debu, gak ada lalat, gak ada apa lagi. Semuanya tertutup, insya Allah terjamin, insya Allah. Cuman emang gak kelihatan dulu, ntar kelihatannya gitu ya. Cuman rata-rata syahwat itu mendominasi yang kemudian dibangkitkan, rasa-rasa apa-apanya itu dibangkitkan. Makanya insya Allah ya, dari beberapa poin nanti direnungkan lagi. Apalagi kalau mau belajar tentang tafsirnya, misalnya yang saya pelajari itu Ibnu Katsir ya, dalam Quran surat At-Taubah itu Masya Allah penjelasannya dari ini itu luar biasa. 2 ayat ini tuh kalau kita baca berulang-ulang mungkin gak cukup 1 minggu untuk memahami. Tapi Masya Allah,
Akhirnya kita nyadar bahwa kita itu dalam beribadah itu gak boleh asal. Orang kita itu mau di dunia merasakan sesuatu yang enak aja harus berjuang kok. Apalagi untuk akhirat yang nanti kita itu taruhannya adalah amal-amal kita itu akan bersaing dengan banyak, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai terakhirnya dunia ini nanti. Itu persaingannya dahsyat sekali. Siapa di antara amal-amal itu yang layak diberi oleh Allah, maka kita harus berjuang, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan perjuangan kita dan nanti amal-amal kita layak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan atau ada yang ditanyakan, silakan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Antum karena tidak action ya sama mau evaluasi dia nggak usah dipaksa kalau emang nggak ada pertanyaan karena emang ini mohon maaf terus kita evaluasi ya amal-amal kita agar jangan sampai ketika kita ketemu dengan jalan yang mulai menyimpang itu tidak terlalu jauh penyimpangannya, segera akan bisa kita luruskan. Baik, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tunggu dengan doa. Atau ada satu baik ibu-ibu dan teman-teman semuanya, sekali lagi kita doakan semoga semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Suami sehat, anak-anak sehat, dan semua keluarga sehat ya insyaallah. Baik, sekarang kita tutup dengan doa sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, ya Rahman, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu memohon kepadamu ya Allah, terimalah perjuangan-perjuangan kami selama ini ya Allah. Kami berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba-Mu yang selalu bertaubat, untuk menjadi hamba-Mu yang selalu memperbaiki ibadah-ibadah kami. Tetapi semuanya kodrat dan iradat ada di tangan-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, terimalah amal-amal kami ya Allah. Sungguh kami tidak tahu apa jadinya jika dari amal-amal kami tidak Engkau terima ya Allah. Kami tidak mau menjadi muslimah yang terburuk ya Allah. Kami tidak mau menjadi muslimah yang berada di depan, yang berada di neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sungguh kami tahu Engkau menciptakan dua tempat, surga dan neraka. Tetapi sesungguhnya rahmat-Mu membersamai kami agar kami semua bisa masuk surga-Mu ya Allah. Maka sekali lagi terimalah amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.